Gak akan ada yang boleh duduk dulu, karena tahun 2025 ini saat dengar firman kita berdiri semua. Oke ya, Bapak Ibu. Saya pengen ajak dulu kita yel-yel ya, oke. Ini kan tahun penuaian, tahun apa? Nah nanti kan saya panggil gini ya, tahun penuaian, tangan saya kan naik gini ya. Tahun penuaian, Bapak Ibu jawabin saya gimana? On fire gitu, gampang ya kan ya. Kita coba ya. Tahun penuaian. Iya bagus, tahun penuaian. Tahun penuaian. On fire. On fire. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Boleh duduk. Terima kasih kawan WL Singer pemusik. Shalom. Saya tuh mau kesaksian gini ya. Saya tuh waktu SMP, saya demen banget sama yang namanya atletik. Jadi saya senang bukan nama artis-artis tapi sama para atlet. Atlet yang paling senang saya nontonin tuh atlet sprinter. Sprinter, bukan printer, sprinter. Nah sprinter yang paling saya jagoin waktu itu namanya Ben Johnson. Ada yang udah lahir ya tahun itu. Ben Johnson itu asal Kanada. Dia kalau lari 100 meter di bawah 10 detik. 9.79. Jadi kalau orang lari itu jarak 100 meter gitu kita hitung ya. 1, 2, belum ngomong 10 dia udah finish. Finish. Ben Johnson. Oh orangnya teguh gitu. Itu kan Olimpiade 988. Karena kena kasus doping, dia punya gelar itu dicabut. Akhirnya turun ke Carl Lewis. Carl Lewis juga dari Kanada. More slimmer, dia lari, dia punya kecepatan itu. Cuman beda 0,1 detik. Setelahnya, beberapa tahun kemudiannya Carl Lewis itu pegang dengan catatan rekor 78, 0,1-nya doang. Namun ada satu pelari perempuan yang paling saya senang. Mungkin kalau ibu tahu itu namanya Florence Joyner Griffith. Flo Jo dipanggil gitu ya, perempuan Amerika. Rambutnya panjang sampai sini nih. Berkibar gitu. Pakai bajunya kayak Wonder Woman. Kukunya tuh paling nyentrik tuh, kukunya tuh nail artnya luar biasa. Walaupun nyentrik, catatan perolehan waktu dia 10.49 detik. Sampai hari ini itu tidak terpecahkan. 32 tahun tidak terpecahkan. Flojo-nya aja udah mati dia. Nah si Flojo ini, tapi kalau nggak salah saya dengar 2020 kemarin waktu Olimpiade Tokyo kita lagi ngalamin wabah pandemik. Elaine Thompson from Jamaica memecahkan rekor, cuman kacek 0,1, 10.48. Artinya begini maksudnya, di bawah 11 detik para pelari itu sudah menyelesaikan jarak 100 meter. Saya kagum banget dengan para pelari itu karena saya tuh paling senang tuh lihat yang cepat itu walaupun saya nggak bisa sprinter. Tapi saya senang ya. Kenapa saya ngomong tentang ini? Karena hari ini saya mau sharing tentang finishing well. Setiap kita akan berdiri di track lari kita masing-masing. Cuman hitungannya bukan yang paling cepat, tapi hitungannya adalah yang paling tepat dan yang paling benar. Apa pertandingan tersebut? Sebab Alkitab ngomong begini, good start, better end. Si Pengkhotbah 7 ayat 8 tuh ngomongnya begini, awal, akhir dari segala sesuatu jauh lebih baik daripada awal. Kenapa begitu? Kita bisa ngaku jadi Kristen puluhan tahun, tapi begitu mati, apakah kamu masih tetap dengan iman Kristen itu atau enggak?
itu menjadi perhitungan. Kalau lagi muda, kita on fire dengan doa, on fire baca Alkitab, sungguh-sungguh ke gereja. Tapi detik-detik kita udah mau diangkat pulang ke rumah Bapak, apakah masih on fire? So hari ini saya kepingin kita tahu tentang start good and finish well. Kita bicara tentang finishing well. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dari Amplified Bible saya terjemahin ya. Dibilangnya begini, karena itu larilah dalam pertandinganmu sedemikian rupa sehingga kamu memperoleh hadiah itu dan menjadikannya milikmu. Run your race in such a way that you may seize the prize and make it yours. In such a way, sampai dibilangnya sedemikian rupa, sampai digituin. Karena pertandingan yang kita masukin ini sifatnya tuh ada 3. 1, kita dipanggil dalam satu pertandingan iman. Bukan pertandingan yang ditonton banyak orang di dunia ini, bukan. Bukan pertandingan yang rekornya dicatat secara dunia, bukan. Tapi ada satu pertandingan yang disebut pertandingan iman, dicatatnya itu sampai di kekekalan. Dan yang kedua, pertandingan itu dipanggil dalam bentuk pertandingan pribadi. Artinya apa? Gak bisa diwakilin, gak bisa. So kalau mama-mama di sini yang selalu ngebantuin anaknya ngerjain tugas, ya, lalu mendadak anaknya pengen puasa, mamanya bilang ini, jangan kamu deh, jangan, nanti kamu lapar, udah mama aja yang puasa. Gak bisa mama. Sebab mau sampai kapanpun ini disebut pertandingan iman. Dan yang terakhir, pertandingan tersebut dipanggil untuk upah kekekalan. Seluruh hadiah prestasi yang hari ini kita dapetin selama kita hidup, itu hanya bisa sampai di daging. Seandainya kamu terima warisan, warisan kamu itu saya tanya bisa tahan berapa turunan. Di tangan kamu bisa jadi untuk berapa tahun. Kalau kamu dikasih duit yang kamu pegang itu bisa sampai ke kekekalan atau enggak? Atau cuman bertahan sampai berapa bulan? Sebab yang disebut dengan upah kekekalan, perhitungannya itu sampai harus naik ke sana. Bukan yang bisa dinikmatin oleh alam dunia ini dan orang sekitar dunia doang. Tetapi naik sampai di atas. Karena itu pertandingannya sifatnya kekal. Dan mengandung pertandingan menurut iman dan tidak bisa diwakilin. Maka itu disebut begini, aturan mainnya adalah sedemikian rupa. Aturan mainnya begitu. Jadi bukan sekedar gini, ya udah deh gue ikut deh, gue ikut. Nggak bisa. Tetapi dibilangnya sampai gini, kamu punya pertandingan, kamu kelarin. Nggak tahu mau bagaimana caranya, pokoknya kelar sedemikian rupa sampai digituin. Pertama syaratnya adalah harus selesai. Semua pertandingan nggak bisa nggak kelar. Saya pernah nonton ada satu adegan itu kalau setiap kali kita RTS semacam HMC begitu ya. Ada pertandingan papa anak. Namun anaknya ini mengalami kondisi medisnya itu cerebral palsy. Maaf ya, jadi anaknya tuh cuma bisa berbaring, seperti kayak lumpuh sayur kayak bayi gitu. Tapi ini anak kepengen banget lari triathlon, bayangin udah modelnya begini pengen lari triathlon. Papanya gak muda juga, papanya umur 60 something lah, 65 ke atas. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan si anak itu. Jadi papanya yang latihan bersama ini anak. Waktu lari, si papanya itu sampai dorong kursi rodanya. Terus itu kan lombanya pertama-tama itu kan lari. Itu anak maaf ya, maksudnya saya
Dia duduk, didorong. Dia cuma bisa gini-gini doang, papanya tuh lari, tuh, dorong. Sampai di pantai, dibopong, pindahin ke perahu karet. Papanya pakai tarik perahunya itu berenang. Anaknya tuh di dalam perahu karet gini-gini doang juga gitu. Mendarat sampai di seberang, pakai sepeda. Papanya kayuh sepeda, anaknya di belakang. Gini gitu juga, papanya yang kayuh. Nah itu pertandingan udah lama kelar. Jadi udah sampai maghrib gitu. Orang udah pada pulang. Harusnya gitu ya, karena udah maghrib. Harusnya orang pulang. Tapi hari itu gak ada yang pulang. Semua orang menanti-nantikan papa anak ini masuk garis finish. Sebenarnya bisa si papa tuh begini. Come on lah, saya nih bawa beban loh, saya bukan berlari untuk diri saya. Kalau gak kelar gak apa-apa lah, sebenarnya bisa. Dan mungkin penonton tuh akan bilang ini, it's okay, kita gak masalah kok. Tapi tidak, papanya itu lari sampai finish. Penonton gak ada yang beranjak pulang. Mereka mau menyaksikan pasangan papa anak ini sampai garis finish. Begitu pula dengan kita. Ibrani 12 ayat pertama tuh ngomongnya begini. Karena kita punya banyak saksi, penonton kita tuh banyak. Bukan yang cuma di rumah, di kantor, di tempat kerjaan, di tempat bisnis, bukan. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau iblis bisa menyaksikan hidup kita dan dia catat semuanya, kita pun punya supporter tersembunyi di dalam kehidupan kita yang mengelilingi kita bagaikan awan yang selalu ngomong ini, come on Cynthia kamu bisa, come on kamu bisa gitu. Cuman kita nggak dengar. Dan dibilangnya begini, marilah dalam pertandingan gitu dengan supporter yang begitu rame mengelilingi kita di awan itu. Mereka bilang ini, kamu tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Beban apa? Beban kepahitan, kebencian, kemarahan. Dan dosa yang begitu merintangi, ikatan dosa. Jangan pikir kepahitan itu bukan ikatan ya. Orang yang kepahitan gak bisa ngampunin, itu terikat. Dan kalau ikatan itu tidak dilepasin, kamu boleh jadi pengusaha, kamu boleh jadi orang hebat, kamu boleh melayani. Kamu kalau diikat tuh begini nih ya. Diikat nih. Ikatan seks, uang, kemarahan, kebencian tuh diikat. Terus kamu pelayanan, kelihatannya hebat. Paling cuma bisa pegang mic. Kamu gak akan bisa merangkul orang lain. Gimana mau merangkul orang kamu diikat? Paham gak? Kalau kamu dalam keadaan terikat, artinya cuma satu. Kamu dikendalikan oleh si jahat. Oh, come on, nggak bisa bilang gini. Kan gue korban, kan gue yang dianiaya, kan gue yang dibully. Makanya gue benci sama dia gitu ya. Ya, oke. Artinya kebencian itulah yang mengikat kamu. Lalu kamu bilang, duit gue dimakan sama abang gue sendiri, tahu nggak? Oke, I know. Tapi perjanjian kita secara rohani dengan iman kita tuh adalah gini. Ampuni, lepasin, ampuni. Makanya banyak orang yang bilang gini, udah gue nyerah, udah, gue nggak Kristen lagi deh. Lalu dibilangnya begini, karena kita berlomba, harus masuk dalam lomba yang tekun, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, kawan-kawan dengar ya. Ibrani 12 ayat 1 bilang ini, dalam perlombaan yang diwajibkan. So kamu gak bisa bilang ini, kalau gak Kristen berarti gak wajib. Siapa bilang? Kamu Kristen gak Kristen, tapi kamu hidup, ada perlombaan hidup. Emang ujungnya lu mau kemana? Kita hanya akan mewarisi dua hal aja dalam kekekalan. Kekal di atas atau kekal di bawah. Iya atau enggak? Come on lah.
biar ngantuk-ngantuk masih smart dikit nih. Coba pilih aja. Mau berbagi kekekalannya di mana? Di atas apa di sini? Apa di bawah? Makanya pertandingan mesti kelar. Nggak ada tuh yang diwakil-wakilin, nggak ada. Karena dibilangnya gini, semua harus sesuai track. Kalau ada lari lintas alam, lalu diatur. Nanti kita akan starting di desa A dan kita akan finish di desa B. Larinya lewat sini. Lalu ada orang-orang so tahu. Udah gak usah ngatur. Gue nih gede di kampung sini tau gak. Udah lu gak usah ngatur, gue tahu banget caranya. Ya oke. Coba lu kasih tau aja. Startnya di mana? Di sini, oke. N-nya di mana? Di situ. Gampang lah itu. Orang Kristen tuh banyak yang soto itu secara roh. Lalu dia bilang, gue tahu ini gue lari aja nih. Ntar nih depannya ada kandang ayam nih. Lurus lagi ke sana tuh ada celah dinding celah sempit. Nah itu gue bisa potong ke situ langsung tembus garis finishnya. Cepet. Dia lari. Ih, udah gak ada kandangnya loh. Udah jadi pos satpam. Karena itu dulu kecil ada kandang. Sekarang udah tahun berapa? Mana ya? Itu musuhnya tuh ada gang kecil itu tuh bisa kita nyelip di situ tuh. Alih-alih musuhnya dia lari, kelarin finish. Dia penasaran cari mana dinding kecil itu tempat jalan pintas di mana saya bisa lewat situ dan saya bebas. Dalam hidup kekristenan kita sering macam itu. Tuhan kasih tuntunan loh. Baca Alkitab. Udah dengerin khotbah aja. Gak usah dibaca. Saya tanya ya, denger khotbah sama baca Alkitab lebih baik yang mana? Lebih baik baca Alkitab atau denger khotbah? Baca Alkitab kawan. Saya pernah ya, tahun 2009 tuh pemimpin saya yang baru bilang begini, Sin lu sehari baca Alkitab berapa banyak? Saya waktu itu kan guru sekolah minggu sampai hari ini. Saya bilang, 3. Hah? Cuman 3? Iya, menurut saya udah bagus tuh. Terus dia bilang begini loh, Sin lu baca Alkitab cuman 3, karena kan saya nih pemimpin sekolah minggu di seluruh GBI Paniko. Jadi dia ngomongnya begini, lu pemimpinnya baca Alkitab cuman 3, gimana anak-anak sekolah minggu lu gitu kan. Terus dia ngomong lagi, gimana guru-guru lu Sin? Ya juga ya. Cuma saya tanya memang mesti berapa? Dia bilang gini, 10. 1 hari 10. Wow! Saya bilang gini, wah aku gak sanggup gitu ya. Cuman kalau setiap ketemu kan dia nanya, udah baca belum lo? Mau ngomong enggak, saya malu sama jabatan. Saya ngomong iya, padahal saya gak bikin. Jadi saya cuman senyum gak enak aja. Akhirnya saya ketemu ada Bible, audio Bible. Saya dengerin tuh audio Bible. Saya seneng loh ketemu itu audio Bible tuh nolong banget. Saya nyetir ya, misalnya nih saya kan keluar rumah. Mulai denger misalnya kejadian gitu ya. Tahu-tahu sampai di kantor udah di keluaran. Cepet kan? 2 hari kemudian udah sampai Maliaki loh. Hari keempat itu udah hampir Wahyu. Saya langsung berpikir, ini yang bikin audio Bible nih top banget. Jadi kalau ketemu pemimpin saya dia nanya, kamu udah baca? Udah. Tapi dia gak perlu tahu caranya, saya pikir begitu. 4 bulan ya, saya bangga banget tuh dengan audio Bible itu. Setiap nyetir saya dengerin. Satu kali saya lagi nyetir, Tuhan ngomong begini loh. Sin,
Menurut kamu, Tuhan nanya nih, lebih bagus mana? Dengar firman atau baca firman? Saya sambil nyetir, saya pikir gini, udahlah gak usah diperhatiin. Dia nanya lagi, lebih bagus mana sih? Baca Alkitab atau dengar Alkitab? Wah, saya langsung mikir ini gak bercanda nih. Dia udah sampai 2 kali itu ngomong. Akhirnya saya pinggirin mobil. Gak berani jawab. Kalau lagi digituin Tuhan tuh jangan jawab. Artinya dia lagi mau ngajar. Terus saya diam. Dia bilang gini sama saya loh. Kalau kamu dengar Alkitab, kamu menjadikan aku tuh sambilan. Karena kamu sambil nyetir, sambil buka HP. Tapi kalau kamu baca Alkitab, but if you read your Bible, Cynthia, you spend your time with me. Dia bilang gitu loh. Paham gak bedanya? Paham gak bedanya? Kalau kita lari sesuai dengan tuntunan, pasti orang yang lari sesuai tuntunan untuk pertandingan iman, pasti dia harus baca Alkitab. Tapi banyak orang kembali kepada nomor 1, enggak kelar. Langsung nyerah, aduh gue pusing deh apalagi sama yang imamat tuh. Ada juga orang dinasehatin, kamu jangan selingkuh ya. Itu WA sama CLBK jangan dilanjut. Enggak, karena mereka akan bilang gini, lo gak ngerti sih perasaan gue. Dulu gue tuh sama dia tuh pacaran diputus sama bapak moyang gue. Jadi kayak gak rela kalau coba dulu gue kawin sama dia. Padahal kamu menikah, artinya kamu diberikan kesempatan untuk punya keluarga. Dan lewat kesempatan itu kamu berbuah di hadapan Tuhan. Orang-orang selalu mau cari jalan pintas. Satu kali, ini kejadian sama saya. Mama saya perlu kantong darah, itu saya gak pernah lupa. 2022, saat COVID lagi tinggi-tingginya, mama saya mesti dioperasi, perlu 8 kantong darah. Itu udah jam 4 sore, sementara operasinya besok jam 10 pagi. Saya bingung nyari di mana ya. Jadi saya ambil WA, saya udah siap-siap mau WA satu kawan saya yang saya tahu dia pasti tolong saya. Baru mau tulis shalom gitu, mau ketik. Tuhan ngomong, dia bilang gini, oh really Cynthia? Dia begitu. Yes. Saya berusaha bela diri, saya bilang, ya so. Terus dia bilang begini loh, kamu hubungin aja orang itu. Pasti dia bakal kasih yang kamu perlu, percaya deh. Saya percaya, makanya saya hubungin dia. Tapi ada lanjutannya loh, Tuhan ngomong gini. Tapi dia akan jadi Tuhan kamu yang baru. So kalau kamu perlu apa-apa, kurang apa-apa, butuh apa-apa, kamu pasti cari dia. Saya diam. Saya bilang, habis gimana Tuhan, ini udah kepepet. Tuhan ngomong gini, tapi kalau kamu berseru kepadaku, aku akan kirim orang untuk bantu kamu. Sehingga kamu gak perlu utang budi, dan orang itu gak perlu merasa dibebanin karena harus bantuin kamu. Dia bilang gitu loh. Cuman saya masih begini, tapi ini udah jam 4 sore. Baru saya mau pencet, masuk WA teman saya itu. Di mana loh? Ya saya nggak expect dia dong. Saya jawab,
rumah sakit nih. Ngapain? Gue lagi bingung, gue mau cari darah buat mak gue besok. Dia bilang gini, gampang lah itu. Gue akan anggota donor darah. Lu sekarang bikin surat ke rumah sakit, minta dari rumah sakit, pasien nama ini, lu urus tuh suratnya. Ntar nih 2 jam lagi kita ketemu di PMI Tangerang. Jam 6 lewat itu saya nyampe di PMI Tangerang. Ada 8 orang itu semua, saya nggak ada yang saya kenal. Siap mendonor. Besok pagi jam 10 pagi, mama saya tuh punya 10 kantong darah. Tuhan bilang apa? Kalau kau minta sama itu orang, hari ini sampai hari ini lu utang budi sama itu orang. Aduh, makasih ya Tuhan yang baru, kamu sudah menolong hidup saya loh. Nanti kapan kalau gue butuh apa ya? Gue kan punya Tuhan yang baru itu, saya akan hubungin lagi. Tapi hari ini Tuhan benar-benar buktiin. Cuman semuanya itu seperti yang saya bilang harus sesuai track dan tuntunan. Terakhir, ini nih 1 Timotius 6. Kita baca ya, ayat yang ke-12. Bunyinya tuh begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. So, pertandingan ini bukan tentang kecepatan tapi ketepatan. Makanya ini harus sesuai track. Yang ketiga tuh jangan takut. Kenapa takut? Karena setiap orang kalau berurusan dengan iman langsung begini, aduh nyampe gak ya? Kayak gak punya Tuhan. Karena yang di-expect itu dia punya expectation. Tuhan tanggal 30 udah akhir bulan Tuhan, mesti bayar Tuhan, deadline. Lalu kita dengar firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah terlambat gitu kan. 30 pagi belum ada gerakan tuh ditransfer gak ada. Sepeser pun gak ada. Tangan udah siap lagi nih, siapa ya yang kali ini bisa tolong gue, siapa ya. Udah mulai begitu tuh. Saya alamin lagi. Kalau gak bayar, cabut semua. Waduh. Tuhan, 30 pagi, sebelumnya dari sebulan, 2 minggu, seminggu, 3 hari, the day, pagi. Aduh Tuhan, gimana ini, belum ada. Tenang, masih begini, nanti juga ada dikirim, pasti dikirim. Gak ada lagi. Teman saya ngomong begini, udahlah Sin, pakai gue punya dulu, nanti lu ganti. No. Saya bilang, no. Saya mau kasih kesempatan sama Tuhan untuk tolong saya. Tanggal 30 sampai malam tuh nggak dapet duitnya untuk bayar, nggak ada, deadline-nya tuh udah tat. Saya udah nyerah aja. Saya bilang gini, mungkin kayak Lazarus kali Tuhan ya. Udah terkubur 4 hari dibangkitin gitu ya Tuhan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kirain hari keempat ada duit masuk, enggak ada. Tanpa saya sadar, itu gedung sampai tanggal 4, tanggal 5, akhir bulan. Saya gak diusir keluar loh dari gedung itu. Sampai kita dapat kemudian pembayaran berikutnya. Dengan uang itu kita bisa bayar. No hutang, no minjem. Saya bilang gini, aduh Tuhan deadline-nya udah sampai lewat sebulan. Tuhan ngomong sama saya gini, deadline itu ada di mana sih? Deadline ada di mana? Di waktu. Dia bilang gini,
Siapa yang pegang waktu? Aku. Selama kamu gak goyah imanmu, aku ambil kendali itu semua. Nangis tuh. Jangan takut sama ragu. Kenapa takut sama ragu? Karena orang selalu merasa gini, kayaknya gue gak mampu deh, kayaknya gue gak sanggup deh. Karena kita tidak melihat bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang hebat, kita suka memandang remeh kuasa kebangkitan dan kuasa yang Dia punya. Kita terlalu biasa minjem, terlalu biasa ngandelin orang tua, terlalu biasa ngandelin teman, terlalu biasa ngandelin orang kaya. Terlalu biasa ngandelin orang. Sampai kita tuh lupa bahwa kita tuh anak Tuhan, tapi kita kayak gak punya Tuhan. Sekarang saya tanya baik-baik. Oke, baik-baik, berarti suaranya gak boleh teriak. Saya tanya baik-baik. Kamu berkeluarga dan kamu hidup sampai hari ini. Pikir baik-baik. Apa karena bos kasih kamu gaji? Atau pinjaman lunak orang tua? Atau karena Tuhan yang kasih kamu hidup? Kamu pikir baik-baik. Memperoleh hadiah. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Karena ini pertandingan iman, berarti harus diuji iman kita. Lewatin tuh semua yang situasi tadi saya cerita itu, tiap-tiap orang beda-beda. Tapi kita lewatin tuh situasi itu. Masih bertahan enggak? 2025 orang bilang ini, waduh ini tahun yang susah. Oke, kita lihat enggak tahun susah itu? Lihat. 2024 kemarin tahun susah udah dikasih tahu belum? Udah. Sudah ada eksekusinya belum di 2024? Sudah ada, yang bangkrut banyak. Yang dipecat banyak. 2025 ini orang bilang, wah lebih menakutkan lagi. Benar atau enggak? Benar. Tapi kita jangan lupa loh. Kita masuk di tahun 5785 secara kalender Ibrani. 5 itu adalah angka anugerah. 5 di depan, 5 di belakang. Bukankah artinya kamu dipimpin di depan oleh anugerah dan kamu diakhiri dikawal oleh anugerah? Kalau ada 2 anugerah menghimpit kita, artinya apa? Goncangan pasti gede, nggak mungkin kecil. Tapi ada anugerah yang menopang gitu loh. 2025. 5 tuh angka Roh Kudus, angka anugerah. Kalau kita masih hidup bergantung dengan pencapaian dunia ini, kita akan menganggap remeh semua kuasa hebat yang pernah kita baca dan kita dengar, bahkan kita alamin. Mendadak bisa kita lupain semua. Kenapa? Karena iman kita terlalu terbiasa bergantung kepada dunia. Tergantung kepada orang, tergantung pada situasi. Tapi kalau kita tahu bagaimana caranya memandang satu kuasa pengharapan, kuasa mujizat, kuasa penolong, kuasa yang ajaib. Kita pandang dan kita hormat ke sana. Kita akan bisa menuai semua yang kita perlu. Aduh, saya ngomong ini, saya alamin. Tapi gak ada yang mau menyelesaikan etape itu. Balak rentangannya langsung semua begini. Aduh, baloknya gede banget ya. Aduh, lalu kita mulai ngelihat orang lain. Kok dia pendek? Baloknya dia kok pendek? Kok gue punya tinggi sih? Kita lupa loh, tuh orang lebih pendek dari kita kawan. Kakinya aja gak nyampe. Emang Tuhan kasih kita balok rintangan mau bunuh kita atau mau bikin kita menang? Beda loh, beda. Saya tutup ya, ayatnya ngomong begini. I have fought the good fight.
I have finished the race. I have kept the faith. Ini banyak di kuburan nih, ya kan? Kalau ke kuburan tuh ayatnya gini, aku telah memenangkan pertandingan akhir. Aku sudah mencapai garis imanku. Mumpung nih belum ada yang mati, kita juga belum mati, saya belum. Saya maksud gini, berani taruh gak ini ayat nanti di batu nisan kita, saya tanya. Berani taruh gak? I have fought the good fight. Oh really? Apa kamu benar-benar sungguh fight dengan pertandingan imanmu? I have finished the race. Hidup lu finish, yes. Tapi apakah pertandingan itu finish? I have kept my faith. Really kamu jaga iman kamu itu? Papa mama? Really? Sehingga imanmu menjadi tontonan menarik untuk anak cucumu itu. Anak muda, ya masih muda lah. Pertandingan kita bukan yang kayak gitu, pertandingan kita adalah bagaimana mencapai pencapaian. Bagaimana mencapai prestasi, bagaimana mencapai cuan, bagaimana mencapai. Come on. Kalau nanti mati, berani taruh gak ini ayat di batu nisan kita? Kunci C, Kak. Saya punya sepupu yang lagi terminal cancer. Sungguh. Dia udah gak bisa berdiri. Dia udah gak bisa jalan. Hanya 1 tahun di atas saya. Malam Natal kemarin, dia bilang begini, Tia, I'm really tired. I'm really sick and tired of this. If I quit doing my therapy, and when I die, and God see me, that God will think about me that I'm doing a suicide or not. Saya diam, saya pikir-pikir. Because I cannot do like you did. Dia bilang, lu masih bisa jalan, gue udah gak bisa jalan. I cannot walk. I'm just laying down here. Dia bilang, I cannot do anything. Just waiting to die. Dia bilang gitu. Saya sedih ngeliatnya loh. Karena dia itu orang yang paling energik yang saya kenal. Lalu saya ngomong sama dia, Erna, if I pray now, do you believe that I can pray? Dia bilang, yes, I believe. I do believe. I know you as a cousin and as the servant of the God. Dia bilang, ya I know. Kamu mau gak kita sepakat malam ini? Saya bilang, kita akan doa sama-sama. Kita minta lo mati hari ini juga. Lo akan anggap gue jahat atau enggak? Tante saya langsung teriak, no, jangan doa yang itu, jangan, minta sembuh. Karena mereka ini cuma berduaan aja, sepupu saya ini gak nikah. Mamanya tuh gak punya saudara, mereka juga dia anak tunggal, cuma berduaan aja. Saya gak sanggup lihat itu, sungguh saya gak sanggup. Jadi saya bilang kalau saya minta kamu mati, kamu bilang saya jahat gak? Saya ingat saya dapat firman di Oktober itu tentang pengerja kebun anggur. Di situ ada bicara tentang upah dan kesempatan. Saya ngomong sama dia, Erna, saya tuh ketemu satu firman bagus tentang kesempatan. Kalau lu masih bisa napas ya, artinya Tuhan masih kasih lu kesempatan untuk berbuah. Bisa enggak? Bisa enggak? Lu jangan quit. Setidaknya lu, oke, tubuh kita mati nanti kan dikubur.
Tapi setidaknya bisa enggak lu perbaiki bait Allah lu ini? Kan kita nggak akan pulangin bait Allah ini dalam keadaan rusak total, bukan? Setidak-tidaknya bisa nggak lu melakukan pelayanan sama Tuhan dalam keadaan berbaring itu? Berusaha untuk memperbaiki bait Allah yang Tuhan pinjemin sama kamu selama ini sebagai pelayanan kamu. Because I cannot do your race. Saya nggak bisa lakukan pertandingan kamu, kamu juga nggak bisa lakukan pertandingan saya. But if you want to do fighting, yes, I will fight with you. Nangis kita itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini, dia masih lakukan terapi radiasi itu every day. Dari tanggal 2 Januari kemarin. Itu caranya, datang orang, pakai krans, angkut dia, taruh di ranjang, dorong masukin ambulans, bawa ke rumah sakit, tunggu, lalu kemudian diradiasi, turunin lagi, masukin lagi, taruh di krans, naikin ke mobil, ambulans, nggak bisa nggak ambulans, harus ambulans, lalu turun di kamarnya lagi, di rumahnya. Itu bukan rumah sakit, rumah sakit nggak mau terima, rawat inap nggak mau. Every day. Satu kali jalan dari rumah sakit ke rumah, satu hari pakai ambulans 800.000. Dia harus jalanin terus. Saya ngomong ini bukan lagi dagang loh, cuman saya bilang, kalau kamu bisa dan kamu masih mampu, maukah kamu anggap ini sebagai satu pelayanan untuk kamu menyelesaikan pertandingan kamu? Karena saya nggak bisa mewakili pertandingan kamu. Yes, I will. Sampai hari ini, dalam keadaan dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman diradiasi gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang gini, Tia, besok saya libur, tapi nanti Selasa saya terapi lagi. Oke. Hampir tiap hari saya ada bersama dia. Karena saya rindu untuk melihat bahwa kamu jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Kuasa, kesembuhan dan mujizat yang Tuhan punya. Hanya karena kamu gak mampu. Lalu kamu pikir Tuhan gak mampu. No, stop it. We have to fight. Saya bilang sama dia, kalau ini lu berhasil, gua taruh ayat yang ini. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Bersamamu Bapa. Mari tutup matamu. Ku lewati semua perenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Mari bangkit berdiri, angkat tangan kananmu. Bersamamu lakukan pernyataan imanmu. Trek yang baru. I will finish.
untuk orang-orang yang hari ini dalam keadaan letih, menyerah, keluar dari trek. Aku berdoa kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat mengalir, menuntun, membukakan kepada kami satu pencerahan yang baru. Sehingga pikiran orang benar itu melekat dalam hidup kami. Kami gak melihat dari sisi situasi kami, gak melihat dari sisi perasaan dan pikiran kami, tapi melihat dari sisi kebenaran dan ketepatan-Mu. Memandang kuasa salib-Mu yang dahsyat sebagai perkenanan yang luar biasa. Tuntunan-Mu atas umat-Mu sungguh terjadi. Terima kasih Bapak. Katakan begini. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi, Yesus Tuhanku ajaib.